Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Omega Trader System, yaitu channel membahas mengenai analisa, rekomendasi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan dunia investasi di bursa saham. Sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya bagi teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa juga subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu semua selalu update video terbaru dari Omega Trader System. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup WhatsApp saya yang saya bangun guna untuk memberikan sinyal trading gratis serta pemahaman-pemahaman mengenai bursa saham, bisa langsung bergabung di grup WhatsApp saya dengan mengeklik link yang ada saya kirim di deskripsi atau yang saya tuliskan di deskripsi channel ini. Oke, kita lanjut mengenai saham yang akan kita analisa hari ini, yang akan kita utak-atik ya, yaitu saham yang bernama Bumi Resources Tbk atau yang kode sahamnya Bumi. Sekarang sebagaimana teman-teman tahu bahwasanya penutupan di tanggal 20 Januari 2021 di mana harga Bumi berada di harga 113 rupiah per lembar sahamnya. Maaf, saya kira ini tadi saya saham Dewa ya. Kalau Dewa berada di harga sekitar 62 rupiah kalau saya tidak salah. Nah, sedangkan Bumi mengalami penurunan yang cukup fantastis di beberapa minggu yang lalu, di mana harga tertinggi sempat menyentuh di harga sekitar sebentar ya, Rp156 per lembar saham, yang kemudian turun di harga sekitar Rp113 per lembar sahamnya. Tentunya apakah harga saham dari Bumi ini akan mengalami kenaikan? Jawabannya pasti akan mengalami kenaikan, di mana dengan uh, tren sektor batubara yang saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup positif, kemudian dari sektor pertambangan lainnya di anak perusahaan Bumi seperti BRMS dan juga Dewa dan Energi Mega Persada juga sedang berupaya untuk melakukan kinerja yang cukup baik, di mana tentunya mereka saat ini sedang melakukan penambahan modal dan juga mengkonversi segala hutang dalam bentuk saham, sehingga kewajiban-kewajiban hutang yang berada di anak perusahaan maupun di perusahaan induk Bumi juga saat ini sudah berkurang cukup drastis ya, di mana tentunya akan berdampak pada kinerja perusahaan, dan juga kewajiban-kewajiban pembayaran hutang bagi perusahaan juga akan mulai berkurang, dan tentunya akan berdampak pada kinerja perusahaan yang cukup positif, dan tentunya harga saham dari perusahaan-perusahaan tersebut akan mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Bahkan kemungkinan besar dari analisa saya akan rata-rata berada di harga Rp100 per lembar sahamnya. Nah, sekarang kembali lagi di Bumi ini. Apakah saham dari Bumi ini masih cocok kita beli di harga Rp100? Jawaban saya, ya. Harga dari saham Bumi ini sangat cocok sekali apabila kita beli di sekitar 105 atau di Rp110 per lembar sahamnya, tergantung dari kondisi besok apakah akan mengalami jual beli ataupun transaksi jual beli yang cukup stabil, di mana jika kita lihat dari order book saat ini, transaksi jual di harga 113 berada di 9.326.990 jumlah lot yang akan berupaya untuk dijual di harga 113, di mana sebelumnya sebelum penutupan saya sempat melihat di harga bahkan di 16 juta lot ya. Tentu harga yang sangat luar biasa, tetapi sudah mengalami penurunan sehingga berada di 9 juta. Kemudian jika kita lihat juga dari segi sektor pertambangan ya, di mana sektor pertambangan juga mengalami kinerja yang cukup baik, di mana jika teman-teman lihat di sini bahwasanya sektor pertambangan di tanggal 20 Januari ini mengalami kenaikan yang cukup fantastis ya, di mana teman-teman lihat di kenaikan harga IHSG ini, sektor pertambangan memberikan kontribusi sebesar 5,6% ya dari keseluruhan sektor yang mengalami kenaikan ya. Hanya sektor konsumsi yang mengalami penurunan. Tentunya sektor pertambangan memiliki sumbangsi yang cukup besar dalam industri perekonomian di Indonesia ini. Tentunya sektor pertambangan dan juga sektor keuangan memiliki prospek yang cukup cerah di tahun 2021. Kemudian saya juga berpikir bahwasanya apakah saham sektor batubara, kemudian juga ada saham tambang emas, kemudian ada saham di perminyakan yang saat ini didominasi oleh
Grup Bakri akan mengalami kinerja yang cukup baik di tahun 2021? Jawaban saya ya tergantung dari aksi koperasi ataupun tindakan manajemen perusahaan, bagaimana mereka dapat meminimalisir segala kewajiban, kemudian juga berupaya untuk melakukan program yang cukup prospek seperti tambang emas yang dilakukan BRMS dan Dharma Henwa, kemudian juga Energi Mega Persada yang saat ini sudah berupaya untuk melakukan ekspansi perusahaan ya untuk menemukan sumber gas dan minyak baru. Tentunya hal tersebut akan memiliki dampak yang cukup positif bagi perusahaan. Nah, jawabannya apakah Dewa akan mengalami kenaikan yang cukup fantastis juga? Nah, tentu saja jawaban saya ya tentu saja, karena karena bumi, maksud saya bumi memiliki peluang yang cukup baik secara jangka pendek. Perlu diingat kembali bahwasanya perusahaan Bakri ini hanya cocok kita jadikan sebagai aset trading jangka pendek ya, tidak terlalu cocok untuk dilakukan secara investasi jangka panjang, karena peluang untuk mengalami hal-hal yang tidak terduga di masa yang akan datang masih cukup besar ya, karena saat ini perusahaan dari grup Bakri lagi berupaya untuk melakukan yang namanya pengembangan usaha ataupun diversifikasi perusahaan, di mana teman-teman yang ingin melakukan investasi yang tentunya high risk high return sebenarnya bisa membeli saham di grup Bakri ini seperti BRMS, kemudian ada Dharma Henwa, serta ada Energi Mega Persada. Tetapi untuk sektor batu bara sendiri yang sangat fluktuatif, mengalami kenaikan yang cukup fantastis, kemudian mengalami penurunan yang cukup fantastis juga, teman-teman perlu berhati-hati di saham sektor batu bara dan juga di saham-saham di anak perusahaan bumi lainnya, karena tentunya perusahaan ini masih berupaya untuk bangkit. Dan tetapi bagi teman-teman yang sudah membeli di harga terendah perusahaan ini di harga 50, ya hal itu akan menjadi wajar-wajar saja apabila teman-teman ingin melakukan investasi secara jangka panjang ya, tidak mengutamakan trading ya, itu tidak masalah, sah-sah saja, karena memang perusahaan bumi ini tentunya sangat high risk ya, meskipun demikian juga high return. Jadi ya itu tergantung dari keputusan teman-teman semua. Kemudian saya akan lanjut kembali di segi teknikal ya. Berdasarkan analisa berbagai indikator yang ada, bahwasanya harga saham dari bumi ini saat ini sudah memiliki peluang untuk mengalami kenaikan 100%. Tetapi ini hanyalah analisa semata ya, berdasarkan berbagai indikator seperti moving average, relative strength index, kemudian juga ada Fibonacci pivot point. Hal tersebut tidak menjamin bahwasanya harga saham akan mengalami kenaikan. Hal tersebut tergantung dari kondisi pasar dan juga transaksi jual beli yang ada di pasar saham, sehingga teman-teman tidak perlu terlalu fokus mengenai sinyal yang diberikan di aplikasi ajaib ini sebesar 100%, tetapi teman-teman bisa menjadikan ini sebagai referensi saja untuk melakukan keputusan dalam mengambil tindakan dalam membeli saham di bursa saham. Kemudian juga teman-teman bisa melihat bahwasanya perusahaan ini memiliki ya di sini sepertinya belum diupdate ya, jadi kita tidak bisa membahas secara total. Jadi kita akan beralih ke RTI saja. Nah, di sini sepertinya yang teman-teman ketahui bahwasanya pendapatan di tahun 2020 berada di 587 juta dolar, kemudian aset yang dimiliki ada 3,41 miliar, hutang sebesar 2,98 miliar US dollar, kemudian modal bersihnya minus ya, mengalami kerugian minus 367 juta dolar, kemudian juga cash flow juga mengalami minus, net profit juga minus ya. Di tahun 2020 ini sepertinya bumi mengalami minus. Kemudian di segi valuasi ya undervalue ya, cukup undervalue, di mana perusahaan ini ya masih dalam kata wajar. Kemudian profitability ya seperti teman-teman lihat sendiri ya, mengalami minus yang cukup parah. Debt equity ratio minus 813,21%. Ya, perusahaan bumi juga memiliki hutang yang cukup jumbo, meskipun cadangan barangnya cukup besar dapat menutupi segala hutang yang dimiliki, tetapi tentunya perlu diperhatikan juga bahwasanya saham dari bumi ini memiliki kecenderungan untuk mengalami penurunan. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati. Ya, kita lihat di sini call actionnya
Kan ya. Right issue ya. Perusahaan ini melakukan right issue Bumi melakukan right issue seri B ya di tahun 2017 ya. Rapat umum pemegang saham dilakukan pada tanggal 16 September. Oke, hanya itu saja. Berdasarkan dari profil juga masih jumlah saham di masyarakat ada sekitar 72%. Saham treasury ya 107 lot. Mambang Sihino, pemilik saham terbesar ya secara individu 5,465%. HSBC Fund 21,757%. Kemudian dari segi berita yang ada saat ini, kita lihat di sini volatilitas transaksi ya, berdasarkan dari surat yang ada, apa yang terjadi di harga volatilisasi yang terjadi pada saham Bumi ini. Apakah perusahaan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31 POK-JK 4 2015 tentang keterbukaan informasi atau fakta material oleh emiten. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, wajar saja BI berupaya untuk mengetahui apa yang menyebabkan harga saham Bumi ini mengalami volatilitas yang cukup signifikan. Jadi tidak masalah. Ini teman-teman yang ingin memiliki saham Bumi harus diperhatikan juga, harus berhati-hati ya. Jangan terlalu terpengaruh dari pergerakan saham yang cukup tinggi. Lebih baik teman-teman membeli saham yang cukup aman seperti di saham-saham blue chip, tidak masalah meskipun mendapatkan keuntungan 1-2% saja per hari, tetapi hal tersebut cukup maksimal apabila dalam sebulan teman-teman cukup konsisten mendapatkan keuntungan sekitar 1-20% ya. Itu sangat luar biasa. Jadi teman-teman tidak perlu terpaku di saham-saham yang gorengan ataupun saham-saham yang murah mengalami volatilitas yang cukup tinggi, tetapi percuma saya teman-teman mengalami dana Anda yang nyangkut dalam waktu yang cukup lama dan memakan waktu yang cukup lama pula untuk teman-teman bangkit kembali secara psikologi ya. Jadi teman-teman jangan pernah trading di saham-saham seperti ini secara jangka panjang, tetapi secara jangka pendek ya masih dalam kata wajar, tidak masalah. Oke teman-teman, sekian saja analisa dari semoga teman-teman semua dapat dengan agar teman-teman semua bisa lebih memahami maksud saya mengenai bagaimana sih peluang dari saham Bumi tersebut ya, dan kemudian apakah memiliki peluang yang cukup baik di masa yang akan datang ya. Saya sudah menjawabnya di video tadi. Semoga teman-teman dapat mendapatkan informasi yang penting dalam mengambil keputusan dalam trading. Semoga teman-teman semua selalu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.